Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi di sini sama saya Apip dari AKH Channel. Mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan barokah, sahabatnya. Saya di video kali ini akan menjelaskan ke sahabat semua seputar bonsai, sahabat ya. Berbagi sharing buat sahabat semua seputar bonsai. Nah, di hadapan sahabat semua ini sudah saya lakukan konsep, sahabat ya, membuat bonsai. Ini bahan dari azalea, sahabat ya, sejenis bunga. Ini warnanya nggak tahu bunga apa, nggak tahu warnanya seperti apa, saya belum tahu. Ini hasil dari mengasih dari teman, sahabat ya. Kebetulan di rumahnya ada, terus terbengkalai, terus saya konsep menjadi bonsai. Gayanya seperti ini, sahabat ya, dengan melihat dari karakter bahan tersebut, dari bahan bonsai azalea ini, sahabat ya. Nah, dari bentuk sebelumnya yang saya dapat dari teman ini bentuknya seperti ini, sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat sama sahabat. Nah, ini adalah bentuk dari awal sebelum saya konsep melakukan pengawatan, sahabat ya. Nah, ini bentuknya dari awal sebelum saya lakukan konsep pengawatan membuat bonsai dari azalea ini, sahabat ya. Nah, di sini saya akan berbagi sharing buat sahabat semua, menjelaskan seputar bonsai ini, sahabat ya, yang udah saya lakukan tahap pengawatan, sahabat ya. Tahap pengawatan udah saya lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari bahan bonsai yang udah saya bentuk ini, sahabat ya. Nah, dari konsep ini emang mati, sahabat ya. Ini emang mati. Terus kalau misalkan tadinya saya videokan dari mulai pengawatan, terus membuat keringan ini, waktunya ini saya mengkonsep dengan bahan yang seperti tadi dari gambar tersebut, sahabat ya. Itu sekitar 2 jam, sahabat ya. Saya membuat ini sekitar 2 jam, sehingga menghasilkan kreasi seni yang menurut saya lumayan lah buat pemula seperti saya, sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat sama sahabat. Ini ada karakter pohon mati, sahabat ya. Ini emang tadinya kayak grouping gitu, sahabat ya. Terus batang dominan ini emang udah mati, sahabat ya. Nah, di sini saya melakukan teknik ataupun pengawatannya seperti ini, sahabat ya. Nah, kenapa seperti ini nanti saya akan jelaskan. Terus konsepnya seperti ini nanti akan saya jelaskan. Jadi ini adalah tantangan bagi kita, sahabat ya, sebagai seniman bonsai. Bentuk apapun karakter dari batang tersebut kita harus bisa mengkonsepnya, sahabat ya. Nah, di sini saya mengkonsepnya seperti ini, melihat dari karakter batang tersebut, sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ini adalah background depan, sahabat ya, dari pohon azalea ini. Terus ini kalau misalkan dari depan ini terlihat, sahabat ya, lekukannya terlihat. Nah, ini jadi kita juga dituntut selain bisa membuat bonsai, kita harus bisa menjelaskan hasil dari kreativitas kita, sahabat ya. Kenapa dibuat seperti ini, alasannya seperti apa. Nah, saya di sini akan menjelaskan. Nah, ini kalau misalkan ini dilihat tampak depan, sahabat ya, ini terlihat lekukannya. Kalau misalkan kita diarah ke sebelah sini, nah ini boleh dilihat sama sahabat. Batang ini walaupun mati dia terlihat hidup, sahabat ya. Jadi terlihat hidup dengan saya memotongnya seperti ini, sahabat ya. Dicoak lah istilahnya. Jadi pandangan kita itu nggak terpaku aja seperti itu. Kalau misalkan kita potong segini rata, ini udah kelihatannya sudah tidak menarik, sahabat ya. Nah, ini dari sisi ini, sahabat ya, batang yang ini. Terus dari batang yang mati ini kan dominan besar, sahabat ya. Makanya saya menggunakannya dahan yang ini sebagai terusan mahkota. Ini walaupun kecil tetapi dia ditopang dengan dengan dahan batang yang mati ini.
Ini udah mewakili sahabat ya. Nah ini boleh dilihat. Jadi pas lakukan ini seakan-akan pohon mati ini menyatu dengan yang hidup ini sahabat ya, yang terusan mahkota ini. Nah kenapa nggak pakai yang besar ini? Karena yang besar ini juga yang kecil udah mewakili sahabat ya dengan adanya ini. Makanya saya menggunakan yang kecil ini, yang besar ini sebagai terusan nanti untuk membuat semi mahkota di sini sahabat ya, semi mahkota. Nah ini yang kecil-kecil ini akan saya arahkan ke sini nantinya. Terus background belakangnya juga saya menggunakan yang ini sahabat ya. Nah ini yang belakang saya menggunakan yang ini. Saya potong tahap dengan menggunakan ranting yang kecil ini. Mudah-mudahan dia nanti hidup besar. Terus di sini juga nanti ada semi mahkota sahabat ya. Nah ini kembali lagi ke batang yang mati ini sahabat ya. Nah ini batang yang mati ini dominan besar. Terus saya potong agak runcing ke belakang sahabat ya. Istilahnya dicoak lah, tapi tidak rata gitu. Jadi ada coakan. Nah ini boleh dilihat sama sahabat. Kalau misalkan kita lihat dari sini, ini kan batangnya udah melengkung sahabat ya. Jadi ruang dimensi belakang ini sudah tertutup dengan batang yang mati ini sahabat ya. Nah batang yang mati ini sudah tertutup karena ruang dimensi belakang sudah terisi dengan dahan yang mati ini. Nah ini kalau misalkan kita potong dari sini aja, potong rata, dia nggak terlihat hidup sahabat ya. Nah ini kalau misalkan kita di arah sebelah sini, ini walaupun mati dia terlihat terkesannya menyatu sahabat ya, hidup. Nah ini boleh dilihat potongannya kita seperti itu. Nah di sini saya hanya sharing, berbagi seputar membuat bonsai ini sahabat ya. Nah ini ada background juga ke belakang sahabat ya, sebagai alur untuk background ke belakangnya, dimensi ruang belakang lah. Ini dimensi ruang belakang yang bawah sahabat ya, dengan saya menggunakan pohon yang mati ini dengan sistem emang udah melengkung dari sananya. Terus di sini ada coakan juga, saya kasih coakannya nggak rata sahabat ya. Kalau rata dia dimensinya sudah lain sahabat ya. Nah boleh dilihat misalkan kalau misalkan tangan saya di sini, ini terlihat udah lain sahabat ya dimensinya. Jadi mentok segini. Tapi kalau misalkan kita coak seperti ini, pandangan kita itu akan lurus sahabat ya, tidak terpentok salah satu fokus. Nah di sini jadi luruslah ke sini pandangan kita itu. Nah di sini ini semi background belakang yang area matinya sahabat ya. Ini juga ditopang dengan background belakang yang hidup ini. Ini udah mewakili seakan-akan pohon ini nyambung ke atas sahabat ya, dengan adanya background ke belakang ini. Nah ini boleh dilihat yang background ke belakangnya. Nah di sini saya berbagi sharing buat sahabat semua seputar bonsai Azalea ini sahabat ya, dengan teknik pengawatan yang saya lakukan barusan. Ini adalah sedikit penjelasan dari saya bahwa kita itu membuat bonsai itu dituntut sahabat ya, untuk kita bisa menjelaskan kenapa dibuat seperti ini. Nah ini seperti itu yang saya jelaskan barusan. Ini udah mewakili sahabat ya, konsep ini sudah mewakili. Nah ini di sini juga saya melakukan untuk background mahkotanya ke atas sahabat ya. Tapi ini bukan semi, maksudnya mahkota ini bisa aja kita nanti kita potong terus menggunakan yang ini juga. Ini udah termasuk nantinya jadi bagus sahabat ya, dengan batang-batang yang ini. Nah ini kita juga dituntut, selain kita bisa membuat bonsai, kita juga harus bisa menjelaskan kenapa bonsai ini dibentuk seperti ini. Nah itu sahabat ya, saya hanya berbagi sharing buat sahabat semua. Jadi kita intinya harus tahu karakter pohon tersebut. Terus yang kesatu, kita tahu karakter pohon tersebut. Yang kedua, kita tahu ruang dimensi ini mau ditaruh di mana. Nah yang ketiganya adalah konsep sahabat ya, mau seperti apakah nih bahan bonsai dengan gaya yang seperti tadi di gambar itu. Terus yang keempatnya media sahabat ya, yang utama kita harus tahu media dari bahan bonsai ini dengan menggunakan media apa, jadi supaya dia nanti tumbuh hidup bagus. Kalau misalkan bagus, nanti kita progres ke depannya gampang sahabat ya. Itu adalah 4 faktor yang harus kita pahami sahabat ya, selain dari 4 faktor yang udah dominan itu, malah seperti matahari, terus air, terus angin,
sama satu lagi gravitasi bumi sahabat ya, karena pohon juga pasti ada gravitasi bumi karena dia suka ada yang posisinya ke bawah sahabat ya. 4 unsur itu memang udah umum lah. Nah di sini saya akan menjelaskan dari 4 unsur yang tadi, dari mulai media, terus konsep, gerak dasarnya seperti apa, terus karakter pohon tersebut, terus sama satu lagi yang tadi saya udah jelaskan sahabat ya. Nah itu adalah salah satu ataupun teknik untuk membuat bonsai kita lebih baik sahabat ya. Jadi kita tahu nanti kalau misalkan suatu saat bonsai yang kita miliki itu kontes di hadapan juri, terus juri menilainya seperti itu, jadi kita juga ngerti aturan yang dipakai sahabat ya. Nah seperti itu, mungkin itu saja sharing yang bisa saya dapat sampaikan, berbagi buat sahabat semua. Kenapa sih bonsai ini dibuat seperti ini? Nah ini di sini nanti semi mahkota, di sini juga di belakang ini yang kecil nanti ada semi mahkota, di sini juga ada semi mahkota, di atas adalah mahkotanya nanti sahabatnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, sharing buat sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabat semua, menjadi referensi, menjadi tolak ukur bahwa kita itu tidak hanya bisa membuat bonsai, tapi kita harus bisa menjelaskan apa yang kita buat sahabat ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Saya tutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.